Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Harani dari kelas 5B Tadris Biologi. Pada kali ini saya akan membuat video dari mata kuliah evaluasi dan hasil belajar biologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asesmen alternatif, yang dimana sebuah pendekatan penilaian yang semakin banyak digunakan dalam proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Nah, saat ini dunia pendidikan tidak lagi hanya fokus pada tes tertulis sebagai satu-satunya alat evaluasi. Nah, guru dan peserta didik membutuhkan cara penilaian yang lebih komprehensif yang mampu menangkap berbagai aspek kemampuan, kreativitas, proses berpikir, hingga keterampilan abad ke-21. Nah, disinilah asesmen alternatif berperan. Nah, langsung saja, apa sih asesmen alternatif? Jadi, asesmen alternatif adalah penilaian non-tradisional yang menilai perolehan, penerapan dan pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Nah, asesmen alternatif itu diperlukan untuk menilai dimensi, proses dan hasil belajar siswa yang tidak tergali melalui tes. Nah, asesmen alternatif itu bersifat real text situation atau otentik, berpihak kepada siswa dan memberikan umpan balik yang lebih bermakna bagi pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada kriteria asesmen alternatif yang baik menurut Herman et al. Tahun 1992. Yang pertama ada meminta siswa untuk melakukan, menciptakan, memproduksi atau melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua ada kemampuan berpikir dan pemecahan masalah tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu ada menggunakan tugas yang mewakili kegiatan pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang terakhir ada membutuhkan peran pengajaran dan penilaian baru untuk guru. Nah, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan asesmen alternatif, yang dimana kelebihan dan kekurangan asesmen alternatif menurut Zainul tahun 2001. Beberapa kelebihan yang pertama yaitu siswa dapat mendemonstrasikan suatu proses, kemudian proses yang didemonstrasikan dapat diobservasi langsung. Kemudian yang ketiga, menyediakan evaluasi lebih lengkap dan alamiah untuk beberapa macam penalaran, kemampuan lisan dan keterampilan fisik. Kemudian yang keempat yaitu adanya kesempatan antara guru dan siswa tentang kriteria penilaian dan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kemudian yang kelima ada menilai outcomes pembelajaran dan keterampilan kompleks. Kemudian yang keenam, memberi motivasi yang besar bagi siswa. Kemudian yang ketujuh, mendorong aplikasi pembelajaran pada situasi kehidupan yang nyata. Kemudian ada beberapa kekurangan dari asesmen alternatif, yaitu yang pertama sangat menuntut waktu dan usaha. Yang kedua yaitu pertimbangan dan scoring sifatnya subjektif. Kemudian yang ketiga membebani. Kemudian yang keempat mempunyai reliabilitas rendah. Selanjutnya ada banyak jenis asesmen alternatif, yang dimana yang pertama ada asesmen kinerja, kemudian observasi dan pertanyaan, kemudian yang ketiga presentasi dan diskusi, kemudian yang keempat proyek dan investigasi, kemudian yang kelima ada portofolio dan jurnal, kemudian yang keenam ada wawancara atau interview, kemudian yang ketujuh evaluasi diri oleh siswa, kemudian yang kesembilan ada tes buatan siswa, kemudian yang terakhir yaitu ada pekerjaan rumah. Mengapa sih asesmen alternatif itu penting? Jadi asesmen alternatif itu penting karena memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan peserta didik. Melalui pendekatan ini, guru tidak hanya menilai jawaban benar, tetapi juga bagaimana siswa berpikir, bagaimana mereka memecahkan masalah, serta proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, kemudian ada contoh penerapan asesmen alternatif dalam kelas. Misalnya dalam mata pembelajaran IPA, guru dapat meminta siswa membuat video eksperimen sederhana di rumah. Nah, melalui video tersebut, guru dapat
menilai pemahaman konsep, ketelitian langkah kerja, hingga kemampuan menjelaskan hasil pengamatan. Kemudian kalau pada mata pelajaran bahasa Indonesia, guru dapat meminta siswa membuat portofolio berisi kumpulan tulisan mulai dari cerpen, esai, hingga resensi. Nah, portofolio membantu guru melihat perkembangan kemampuan menulis dari waktu ke waktu. Nah, kalau untuk mata pelajaran IPS atau PKN, siswa dapat diminta membuat proyek sosial sederhana seperti kampanye kebersihan sekolah. Dalam proyek ini, guru dapat menilai aspek kolaborasi, kemampuan komunikasi, hingga kreativitas dalam menyampaikan pesan. Nah, semua bentuk asesmen ini tidak sekedar menilai hasil akhir, tetapi juga menilai proses dan refleksi siswa. Nah, pada akhirnya asesmen alternatif hadir untuk menghadirkan evaluasi yang lebih autentik, lebih manusiawi, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran masa kini. Dengan asesmen ini, guru dapat memahami kemampuan siswa secara lebih holistik, dan siswa pun dapat menunjukkan potensi mereka dengan cara lebih beragam dan bermakna. Nah, itulah sedikit penjelasan terkait asesmen alternatif. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.